tanda vital terlebih dahulu sebelum saya bereaksi. Rawat. Dan saudara, untuk membahas lebih dalam terkait dengan persidangan kasus kematian Prada Luki, sudah bersama kita ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Prof sudah bergabung di Dialog Breaking News terkait dengan sidang kasus kematian Prada Luki, Prof. Prof, jadi ini adalah saksi tambahan yang dihadirkan. Ada 8 seharusnya, tapi yang hadir ada 7 pada hari ini. Di mana di keterangan pertama, perdana, mendengarkan kesaksian dari 2 dokter RSUD Airamo Nagekeo yang untuk memperkuat atau untuk menjelaskan terkait dengan kasus kematian Prada Luki tersebut. Prof, kalau kita melihat dari keterangannya saksi, ini ada beberapa kesaksian yang menunjuk atau merujuk pada adanya kekerasan yang dialami oleh Prada Luki. Seperti tadi yang kata dokter bahwa ketika dia membuka baju ada beberapa lebam yang ada di dalam atau terdapat di tubuhnya. Menurut Anda bagaimana kesaksian ini bisa pada akhirnya nanti mempengaruhi tuntutan kepada para terdakwa? Ya, jadi kehadiran dokter forensik. Nah, dokter forensik untuk melihat suatu visum. Ya. Visum dihadirkan sebagai bentuk kepastian luka, kepastian kematiannya. Nah, gitu loh. Oleh karena itu dari luka-luka yang ditemukan dalam jasad yang bersangkutan, nanti akan dilihat di cross check. Lukanya kenapa? Oh, kena sabetan. Oh, kena tusukan dan sebagainya. Itu memastikan bahwa pada tuntutan nanti bahwa kematian Prada Luki adalah karena penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Penganiayaan apa? Karena luka-luka. Luka karena apa? A, B, C, dan sebagainya. Dengan demikian ini untuk memastikan tuntutan, sehingga yang akan memastikan juga bagi hakim akan memutuskan bahwa ternyata terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Nah, disinilah saya kira suatu bentuk yang akurat dan tidak terbantahkan dari objek jasad dan kemudian dibuka bukti-bukti forensik yang sedang disampaikan pada dokter yang bersangkutan. Oke, Prof, tapi salah satu dokternya tadi mengatakan bahwa untuk mengetahui kematian pasti dari Prada Luki ini harus dilakukan otopsi, bahwa yang sampai saat ini didiagnosa adalah gagal napas. Nah, apakah memang sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa lebam yang ada dalam tubuh Prada Luki tersebut merupakan hasil dari penganiayaan dan bisa memperkuat tuntutan tersebut? Iya, otopsi adalah sebagai bedah mayat. Otopsi adalah sebagai bentuk objektivitas. Ada otopsi forensik, ada otopsi klinik, ada otopsi kaitannya pembelajaran. Nah, dalam hal otopsi forensik ini juga untuk memastikan penyebab matinya apa. Ini akan terjadi karena luka-luka tadi menyebabkan meninggal dunia. Nah, ini saya kira sebagai bentuk kepastian. Kalau hanya otopsi itu mungkin pemeriksaan luar, visum pemeriksaan luar, tapi dengan otopsi akan membuat suatu objektivitas bahwa kematian Prada Luki karena penganiayaan benda yang ditujukan. Benda apa yang mematikan. Nah, itu saya kira nanti domain dokter akan menjelaskan bahwa kematiannya karena benda luka yang menyebabkan mungkin tidak bernapas, ABC dan sebagainya. Itulah sebagai bentuk akuntabel dalam suatu pembuktian. Otopsi adalah sebagai penyebab kematiannya ditinjau dari kedokteran. Sehingga pasti kapan matinya, apa dan sebagainya, dokter akan menyampaikan. Oke, Prof, seberapa penting sebenarnya kalau kita lihat kesaksian dari para dokter ini, karena mereka adalah orang terakhir kalau kita bisa bilang yang mengurus Prada Luki sebelum akhirnya meninggal dunia. Apakah memang menjadi inti dari seluruh kesaksian yang ada atau bagaimana sebenarnya? Iya, karena dari dokter forensik itu akan melihat jenis luka. Lukanya luka biasa, luka sedang, atau luka berat. Dalam hal yang mematikan ini masuk mungkin kualifikasi luka berat. Dengan luka berat pasti nanti hakim akan meninjau apakah ini dijatuhkan sebagai bentuk putusan yang biasa ataukah sebagai bentuk pemberatan. Karena penyebab luka sebagai bentuk actus reus itu sangat menentukan sekali, Mas. Karena apa? Oh, ini bukan
penganiayaan biasa. Ini penganiayaan yang direncanakan. Oh, ini penganiayaan yang tidak manusiawi. Lah, itulah saya kira nanti hakim militer akan melihat pertimbangan-pertimbangan sampai penjatuhan putusan yang disatukan. Itu yang menjadikan pembedaan ini luka berat, luka sidang, atau luka biasa. Gitu. Oke, Prof. Kembali ke kesimpulan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil hingga saat ini. Bagaimana pada akhirnya ada soal pengungkapan peran-peran masing-masing dalam kasus kematian ini, juga kesaksian dari dokter ini. Bagaimana Anda melihat kesimpulan terakhir sebelum kita akhirnya menonton kembali jalannya persidangan ini, Prof? Ya, dengan kesimpulan terakhir ini akan dalam suatu pembuktian itu kan jantungnya sebagai bentuk memproyeksikan di antara keterangan saksi dengan alat bukti dan keterangan dokter. Apakah dari keterangan-keterangan saksi dan bukti yang ditemukan dalam persidangan sinkron di dalam surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. Itu yang menjadikan membuktikan. Karena jangan sampai, oh ternyata surat dakwaannya obskur. Lah ini fatal. Disitulah yang saya kira menjadikan mengungkap kembali bukti-bukti sampaikan keterangan saksi dikonfrontasi dengan bukti. Karena namanya suatu visum, kadang-kadang juga bisa beda. Di dalam visum misalkan kenanya benda tajam, tapi tidak ditemukan benda tajam. Nah ini jadi perdebatan. Mudah-mudahan kasus ini karena lokus dan tempus delicti jelas, dokter akan bisa menjelaskan, saksi akan menjelaskan, sehingga semua menjadikan terang benderang penyebab kematian dari Pradaluki yang bersangkutan. Oke, terima kasih ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Kita tetap, Prof, berada bersama dalam perjalanan kasus sidang kasus Pradaluki ini sambil kita menonton langsung ke ruang sidang yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur.